Siapa Ya'juj wa Ma'juj? Iya, berkaitan dengan Ya'juj wa Ma'juj, Allah menyebutkan ceritanya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dibaca nanti di akhir surah Al-Kahfi ketika Allah menceritakan tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain itu sampai ke satu tempat, bertemu dengan orang-orang di sana. Masyarakat negeri itu mengadu kepada Dzulqarnain bahwasanya ada Ya'juj wa Ma'juj, ada sekelompok manusia yang kerjanya merusak muka bumi. Jumlah mereka banyak, mereka merusak semua, dia makan sama mereka, semua diambil sama mereka. Lalu terjadi negosiasi antara Dzulqarnain sama orang-orang di kampung sana yang dekat dengan Ya'juj wa Ma'juj. Di daerah timur ya disebutkan ya, tunggu ana biar tidak salah. Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Nah, ketika Dzulqarnain sampai ke arah timur, kemudian dia melanjutkan perjalanan dan dia sampai di antara dua apa istilahnya, ada dua gunung di sana yang di tempat Ya'juj wa Ma'juj situ, yang nanti akhirnya dibikin pagar yang menutup dua gunung ini, dikasih timah, dikasih tembaga, dikasih besi, kemudian dibakar menjadi tameng yang membenteng, yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj untuk bisa ke kampung orang-orang itu. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Dan Rasul SAW mengatakan, dan Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ini, ketika Dzulqarnain mengatakan atuni zubar al-hadid, berikan kepadaku kumpulan besi-besi itu, kemudian dibakar, kemudian benteng itu terjadi, dan dikasih qitra, katakan besi yang meleleh atau timah yang meleleh, atau itu bisa menjadi seperti aspal, menjadi penutup benteng antara umat manusia dan Ya'juj wa Ma'juj. Mereka dari manusia juga, Ya'juj wa Ma'juj, mereka dari manusia juga. Kemudian Allah mengatakan famasta'u ayyadhar, itu Ya'juj wa Ma'juj tidak akan bisa untuk menaiki tembok itu. Gunung yang tinggi mereka tidak bisa menaiki, dan pagar yang dibikin atau benteng yang dibikin mereka tidak bisa menaiki. Wa mastata'u lahu naqba, kata Allah, naik mereka tidak bisa, mereka juga tidak bisa melobanginya. Karena kita tahu ada orang bisa bikin terowongan dari bawah gunung. Besi juga mereka bisa bikin lubangin untuk mereka bisa menyeberang kepada umat manusia. Qala hadza rahmatun min rabbi, kata Dzulqarnain ketika menyelesaikan tugasnya, dia mengatakan ini adalah rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tapi kalau datang janji dari Tuhan nanti sebelum kiamat, Allah akan hancurkan itu. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku adalah benar. Dan Ya'juj wa Ma'juj tiap hari itu Nabi SAW mengatakan bahwasanya mereka tiap hari itu melobangin, dilobangin, mereka berusaha untuk melobangin. Ketika sudah hampir gelap, mereka istirahat. Udah, kita lanjutkan besok. Udah kelihatan nih, kita lanjutkan besok. Mereka tidak mengatakan insya Allah. Besok paginya ternyata kembali seperti kemarin. Mereka lobangin lagi sampai hampir malam. Lalu mereka kembali keesokan harinya, ternyata hasil kerja mereka nihil, hilang kembali. Nanti sebelum kiamat mereka akan bisa melobang. Rasulullah SAW pernah mengatakan wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka buat orang-orang Arab dari kejahatan, dari keburukan yang telah mendekat. Futihat min saddi Ya'juj wa Ma'juj, dibuka dari dilobangi itu bisa seperti ini. Nabi SAW menyebutkan udah terlobang itu. Jadi mereka terus berusaha, nanti sebelum kiamat mereka akan terbuka. Lalu terjadi khilaf di antara para ulama, apakah Ya'juj wa Ma'juj itu sudah selesai, yang mereka sudah datang merusak? Ada yang mengatakan mereka adalah Tatar ya, mereka yang datang orang-orang Mongolia yang pernah menyerang umat Islam, yang pernah menjatuhkan khilafah Abbasiyah pada waktu itu di Baghdad ya, atau mereka belum keluar. Ini masih terjadi khilaf di antara mereka, tapi yang jelas kayaknya belum keluar, nanti mereka akan datang nantinya. Bagaimana sekarang Ustaz dengan adanya satelit, adanya ini macam-macam,
Wallahu a'lam bishawab. Allah itu bisa menyembunyikan apa yang manusia tidak bisa melihatnya kalau Allah berkehendak, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Yajuj wa Majuj itu tadi ada teman yang mau nanya, apakah mereka itu muslim? Enggak, mereka bukan muslim, mereka itu perusak. Enggak, mereka dari Ya'juj wa Ma'juj. Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya mereka itu penghuni neraka nanti. Bahkan Ya'juj wa Ma'juj itu nanti ketika pada hari kiamat mereka datang, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi pada waktu itu membawa umat Islam untuk tidak melawan mereka, karena mereka tidak bisa dilawan dengan kekuatan dan jumlah mereka. Akhirnya mereka bertahan di sebuah gunung, dan Ya'juj wa Ma'juj ini merasa sudah menang dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka akhirnya melempar panah mereka ke langit, dilempar ke langit sama mereka, lalu panah itu balik dari langit dengan darah. Bayangkan, mereka mengatakan kami sudah menghabisi penduduk bumi, mari kita mengalahkan penduduk langit. Dan ternyata Allah kasih ujian, panahnya itu ada darahnya, ada warna merah di panahnya, seakan-akan mereka telah mengalahkan penghuni langit. Nah, akhirnya Allah berikan penyakit kepada mereka, mati semuanya mereka itu. Lalu ketika mereka mati, semua bangkai mereka itu di mana-mana, kota itu penuh dengan bangkai-bangkai mereka. Setelah itu Allah kirim burung yang besar-besar ya, yang membawa bangkai-bangkai mereka, membesarkan, dan binatang-binatang itu jadi gemuk-gemuk ya, yang ada pada waktu itu tanaman jadi subur ya, dengan bangkai mereka. Jadi mereka bukan muslim. La, hadza wallahu a'lam bishawab. Apakah hadisnya menyebutkan Yajuj Majuj itu berasal dari golongan kaum bermata sipit? Ini yang beredar sekarang begitu, Ustaz. Takutnya disalahgunakan. Sebagian bilang kaum Cina, sebagian bilang kaum Tur. Benar ya, Ustaz? Betul. Jadi memang sifat-sifat itu Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sifatnya mereka itu wajah mereka itu bulat ya, sipit. Betul kalau itu disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ini kan akhirnya mencocokkan, dicocokin. Oh, kayaknya cocok, kayaknya mereka nih. Ya. Enggak. Soalnya kisah cerita mereka itu yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka nanti tidak akan masuk Islam. Kalau kita bicara orang-orang Cina, sebagian masuk Islam, bahkan Islam di Cina pun tersebar ya. Di Turk juga seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya dalam urusan mencocokkan hadis ini, hadisnya sahih. Tapi kalau menurunkan hadis ini kepada, oh kayaknya fulan nih, ketemu fulan, dilihat kayaknya sesuai dengan kriteria. Oh ini Ya'juj wa Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, kita tidak. Ya ada ulama yang mengatakan kalau itu adalah orang-orang Mongol. Itu yang Anda sebutkan bahwasanya mereka sudah selesai Ya'juj wa Ma'juj. Kayaknya belum selesai mereka. Dan mereka belum keluar. Mereka akan keluar nanti. Ustaz, gimana semua bumi ini sudah bisa diperiksa oleh satelit yang udah dilihat semua? Nggak ada tuh, nggak ada bagian-bagian bumi yang masih misteri. Ada bagian-bagian bumi yang masih misteri dan mereka tidak tahu. Orang masih belum bisa nyebrang tuh katanya ke mana, ke Alaska, ke Kutub Utara, macam-macam. Ada banyak. Manusia itu kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit sekali. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab.